Hai, gue Riang. Gua Bi. Balik lagi di Awas. Core. Anjir lu gak bilang mau pakai efek. Annoying banget. Oh, karena ini mau nyeritain tentang dukun ya. Jadi suaranya tadi suara-suara kayak dukun jahat. Bangsa. Dah, jadi main kolosal lagi. Dut, Wih, ngomong-ngomong dukun, kenapa Dut tadi Dut? kita emang mau bahas dukun bro, makanya tadi pakai suara dukun. Apa gua kita kira- echo aja sampai akhir? Buset, kayak udah bener kayak kolosal jadinya. Kayak kolosal, kayak dangdutan anjir. Iya. Tadi kan lu sempet main mau katanya mau bahas tentang mistik-mistik Yo, ini ya. Ini kan soalnya tenar ya. benar. Si Jadi dukun ini kan tenar. di Indonesia gitu, tapi ternyata ada salah satu sorcerer ya Oh iya. yang menguasai, tapi kayaknya sih belum ya. Tahu deh udah menguasai atau belum ya? Dia mau menguasai black magic. Black magic. Buset, black magic bro. Yoi. Ini nggak sembarangan nih. Kalau tisu kan bikin kencang. Siapakah dia? Siapakah dia? Yaitu dukun AS. Amerika Serikat. Amerika Serikat. Ya. Sorcerer Supreme nih. Kayak Doctor Strange. Cuman kalau Doctor Strange kan baik ya. Tahu deh baik apa enggak ya? Ada yang tahu, Bi. Nah ini dukun AS nih. Kalau gimana nih, Bi? siapa namanya AS tuh? Datuk EKE-nya banyak nih. Iya, nama panggilannya banyak. Ada tapi julukannya itu dukun AS. Dulu kalau nama asli AS itu ternyata nama dari nama dia singkatan. Siapa namanya Ahmad Suraji. Dan kebetulan sudah nggak ada. Dia tuh udah di hukum mati ya. Hukum mati ya dia. Hukum mati. Itu julukannya kalau di sini dulu robot gedek. Emang? Iya. Emang ya? Iya. Soalnya gue juga pernah gedek. dengar gitu nama-nama maksudnya dukun AS itu kayak, cuman gue nggak tahu apa sih ini dukun AS gitu. Ternyata pas gue baca bahkan ada yang nulis di wiki yang versi bahasa Inggrisnya gitu ya. Dia itu serial killer bro. Serial killer. Iya, bisa nggak sih lo ngomongnya? serial killer gitu. Serial killer. Jadi, coba Bi, kasih tau kasusnya gimana Bi? Jadi dia itu di kasusnya ini pembunuhan berantai gitu ya. Jadi apa nih motifnya, kronologi? Motifnya nih. Jadi dia ini kan memang dukun. Dia ini dukun. Bapaknya dukun ya? Dari bapaknya ternyata dia tuh dukun itu nggak tahu deh bapaknya lagi itu dukun juga apa enggak. Jadi kayak turun menurun gitu. Jadi kisahnya itu dia ini sebetulnya tamatan SD. Oh, tamatan SD gitu kan. Dia belajar berguru, bapaknya ini dukun gitu. Dia belajar ilmu-ilmu hitam lah ya. Itu udah dari umur 12 tahun loh. Anjir. Udah ngelmu sejak dini. Betul gitu. Cuman dia itu baru mulai diseriusin lah ya. Ditekunin. Iya, diseriusin di umur 20-an katanya. Walaupun dia belajar dari umur 12 tahun gitu. Jadi dia mulai serius ini kan emang di umur 20-an gitu ternyata gitu dari yang aku baca-baca. Apa sih sebenarnya yang buat dia terkenal itu? Ya, yang buat dia terkenal ini katanya dia itu udah memakan korban tuh sampai 42 wanita. Pantesan serial. Iya, makanya pembunuh berantai gitu ya, dan ini semuanya itu wanita gitu. Oh, cewek semua nih, Dut. Cewek semua. Motif dia sampai dia ngebunuh gitu ya. Ternyata itu dalam pikiran dia itu bagian dari ritualnya untuk dia dapetin black magic tadi gitu. Dia dapat wejangan dari bapaknya. Jadi bapaknya itu bilang katanya untuk lu bisa memperkuat gitu. Itu black magicnya ini salah satunya katanya healing power lah katanya. Dia bisa nge-heal katanya gitu. Tapi rata-rata yang datang ke dia itu emang wanita ya, karena makanya korbannya wanita. Memang wanita itu rata-rata yang minta untuk dibuat cantik, dibuat sejahtera, ya kayak gitu-gitulah semacam itulah, rata-rata cewek gitu kan gitu. Nah,
kata dia dapat tunjangan dari bapaknya, katanya lu untuk supaya lu ilmu lu sempurna, lu harus minum air liur wanita. Anjing, air liur 70 wanita katanya. Buset. Itu prosesnya gimana yang ngambil air liur gitu? Makanya gitu. Nah, di sini ternyata ada wartawan mungkin atau polisi gitu ya waktu itu pas yang dia udah tangkap, dia sendiri si AS ini, dukun AS ini, dia sendiri pun ngerasa nggak clear dapat wejangan dari bapaknya. Bapaknya nggak bilang untuk ngebunuh gitu kan. Pokoknya bilangnya untuk minum air liur 70 wanita. Cuman karena dia mikirnya, wah untuk minum air liur 70 wanita ini bisa makan waktu bertahun-tahun. Panjang. Dia ngambil shortcut dengan cara mungkin ya dibunuh lah gitu. Karena lebih gampang. Karena memang kebetulan emang dia tuh kan dukun dan banyak pasiennya. Ya udah, korban-korbannya ini benar emang pasien-pasien dia gitu loh. Sampai akhirnya ya dan ternyata ini dia itu nggak sendiri. Nah itu sama siapa aja? Dia ini nggak sendiri. Dia itu dibantu sama istri-istrinya. Anjing, istri-istrinya. Udah, bukan istrinya lagi, istri-istrinya. Istris. Bener. 3 wives soalnya di sini dia bilang kan. Dan uniknya istrinya itu kakak beradik. Anjing, saudara kandung bini. Bukan saudara kandungnya si AS, tapi si bini-bininya ini adik kakak lah gitu. Gokil. Itu kan nggak boleh, Bi. Makanya. Iya deh, namanya klinik deh. Iya, ya. Lu tau lah dia, jangan kan kawin nggak boleh lah, lu jadi dukun juga nggak boleh. Gitu kan. Jadi dibantu nih sama lah istrinya, yang ikut nguburin juga gitu segala macam gitu. Dan katanya ini dia ini kan petani ya. Iya. Dia punya ladang nih, ada tebu ya kalau nggak salah, ladang tebu. Dan punya sawah korbannya itu dikubur di situ. Anjir. Kubur di situ gitu kan. Sampai klimaksnya sampai dia itu ditangkap ya. Tangkap itu kalau nggak salah sekitar tahun, dia tuh mulainya tuh dari tahun 86. Sampai 1986 sampai akhirnya dia ditangkap itu tahun 97. Anjir. 1997 di Deli Serdang ya, di Medan. 10 tahunan tuh. Ya, kurang lebih ya 11 tahun ya. Kurang lebih ya aksinya. Itu sudah memakan korban tadi 42 wanita ya. Dan belum jadi apa-apa. Gak tahu sih, gak tahu juga. Kita juga belum ada yang, mungkin ada yang ngetes kali kan di polisi, gak ada yang tahu. Pokoknya sih intinya gitu. Dan akhirnya dia di hukum mati ya. Hukum mati di tahun 2008 kalau nggak salah ya. Ditembak mati. Tembak mati dia. Nah itu kok tadi kalau nggak salah istrinya juga ada yang terkenal lagi. Istrinya bukan terkenal, maksudnya salah satu istrinya mungkin yang paling tuanya kali ya. Namanya kalau nggak salah Tumini. Iya, tadinya dia juga di hukuman karena kan dia ngebantu ya. Dia kan ngebantuin gitu ya. Jadi terlibat juga gitu. Iya. Dan tadinya mau dihukum mati tapi enggak, ternyata diganti hukumannya, di-reduce jadi hidup di penjara lah ya, life imprisonment. Itu inilah seumur hidupnya dia lah udah. Iya gitu di penjara gitu. Setelah dia yang istrinya kan akhirnya jadinya hidup di penjara lah ya. Terus hidup di penjara. Tumini salah satu yang ngebantu ya. Cuman sampai akhirnya sih nggak tahu ya, akhirnya dia tuh benar-benar emang kadang kan nggak accomplish ya. Dianggapnya kan kalau misalnya karena katanya kata wejangan dari bapaknya kan 70 wanita ya gitu. Oke, ini baru berapa bikin? 42. Untungnya terhenti di situ ya. Untungnya terhenti karena itu buset udah lebih dari setengahnya kan. Gak ada yang tahu kalau misalnya dia accomplish bisa jadi apa kan, bisa ngeribatin karena banyak itu info yang hilang tuh juga. Oh benar ya, ternyata. Dan soalnya sampai pertama kan ditemuin itu ada salah satu korbannya itu siapa namanya, Sri Kemala Dewi, itu salah satu korban yang terakhir sih kayaknya ya. Kayak ini yang terakhir, soalnya ke gap ini justru karena yang korban ini akhirnya gitu loh. Adalah mungkin keluarganya emang nyari dan ternyata ada yang ternyata kan ada yang nganterin gitu di situ. Jadi kasih tahu lah ya tadi nganterin si ini ke dukun AS ini. Sampai akhirnya dukun AS juga diinterogasi lah, dicek segala macam. Tadinya kan dia ngedinai kan, dia nggak ngelakuin itu, sampai akhirnya karena ada banyak barang bukti
perhiasan-perhiasannya si korban ini ada di situ gitu kan. Sampai akhirnya dia ngaku, ditanya dikubur di mana dan dia juga ngaku. Katanya nggak cuma dia dan katanya ada 42 dia bilang gitu kan. Udah akhirnya dia dicek lah ya sama polisi dan orang yang berwenang juga di sana. Ternyata benar dikubur di belakang gitu di ladang dekat rumahnya, ladang terbuka tadi gitu. Terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya kisah serupa tentang perdukunan ya kan, atau mungkin ada perang dukun gitu, atau mungkin ada yang dukun gitu ya. Ya, kita cuma ngomongin ya, bukan berarti ini. Biasanya kan kalau putus-putus galau gitu kan. Iya, janganlah dan kedukun. Cinta ditolak, dukun bertindak. Iya, dan ada Tuhan kok. Iya, ajan musuh tuh dia. Ini dia tuh sampai benar-benar punya julukan gitu loh. Apa jadi julukannya? Jadi julukan yang pertama itu adalah nasib kelewang. Jadi ternyata dia di penjara ini bukan yang pertama kali yang pas dia ketangkap gitu. Sebelumnya juga udah pernah di penjara karena ambil apa ya? Maling inilah, tapi namanya salah satu ternakan lah, ternak sapi gitu, kayak ternak gitu pakai kelewang gitu, namanya nasib kelewang gitu. Iya, makanya sampai ada julukan datuk juga karena dia nikahin tidak berhadi gitu ya. Berhadi gitu itu unik banget sih dan tapi ngeri banget emang. Nah, teman-teman mungkin yang belum tahu bisa nonton aja filmnya. Ada filmnya juga, ternyata tuh ada filmnya juga. Gue lupa tahunnya berapa. Cari aja Dukun Akses gitu. Ini film bukan penampakan serem gitu. Bukan, jadi lebih ke thriller ya. Cuman awalnya dapat banget. Iya, karena emang suasananya juga masih tahun 90. Iyalah, kalau dia mau ini black magic kan, kan bisa mistis dan itu. Karena menyentuh banget kalau lu bayangin itu dari skenario yang dicoba. Iya. Itu aja kali kita bisa share seperti ini. Jangan lupa juga untuk subscribe. Jangan lupa like, komen, dan follow Instagram lagi @awas.jure. Babi, jangan sendiri. Awas, jore. Adios.